Ini saya tidak mengerti kalian. Dari tadi saya diam ingin mendengarkan. Kau tidak bicara diskusi dengan itu ya? Tolong tampilkan semua fotonya. Videonya ditampilkan. Karena saya ingin rekam. Oke. Yang tidak tampil videonya saya anggap tidak hadir. Ya, jadi kalau saya sebentar rekam, kalau tidak tampil videonya saya anggap tidak hadir. Yang bermasalah bilang memang. Jadi ingat ya, yang tidak tampil videonya saya anggap tidak hadir. Oke. Anda lihat di layar ya, ini jenis-jenis penerjemahan. Ada dua jenis-jenis penerjemahan. Ada penerjemahan berdasarkan bentuk, dan ada penerjemahan berdasarkan makna. Penerjemahan berdasarkan bentuk biasa juga disebut dengan penerjemahan harfiah. Sedangkan penerjemahan makna sering disebut dengan penerjemahan idiomatis. Terserah bagaimana Anda menggunakannya, apakah penerjemahan bentuk atau makna. Ini contohnya penerjemahan harfiah. Ya. Ahathini nomu. Ahatha mengambil. An-nom tidur. Jadi kalau kita lihat dari sisi harfiah, maka artinya ini saya diambil oleh tidur. Tetapi bahasa Indonesia tidak menerima kalimat saya diambil oleh tidur. Karena itu harus diubah ke dalam kalimat yang berterima dalam bahasa Indonesia. Artinya saya ketiduran. Orang Arab mengenal konsep tidur mengambil dia. Kalau kita di Indonesia namanya saya ketiduran. Jadi kalau Anda atau kita menerjemahkan saya diambil oleh tidur, inilah terjemahan harfiahnya. Idiomatisnya saya ketiduran, dan itu seharusnya. Ana mut'ab anil amal, atau ana mut'ab anil syugul. Ya. Mut'ab capek. An dari. Al-amal atau asyugul pekerjaan. Terjemahannya secara harfiah, saya dicapekkan dari pekerjaan. Kan seharusnya saya kelelahan atau saya letih. Nah, Mahi, nahnu الآن في Telegram, tasur في Telegram. Ya, Nastamir. Al-misal al-thani, al-makinatu la ta'mal. Al-makina mesin. La tidak, ya'malu bekerja. Kita mengatakan kalau penerjemahan harfiah, mesin tidak bekerja.
Walakin fil lugatil Indonesia hunaka mustalahat al-maqbul. Apa itu? Mesin tidak bekerja. Tetapi seharusnya adalah mesin tidak berfungsi. Sama kalau ada kunci motor Anda tiba-tiba tidak berfungsi, kita tidak bisa mengatakan al-miftahu la yuridu. Tapi kita mengatakan al-miftahu la ya'mal. Kunci tidak berfungsi. Apa saja yang tidak berfungsi dalam bahasa Arab, kalau itu benda, kita mengatakan la ya'mal. Tidak berfungsi. Jadi, terjemahan nafiyah membantu kita untuk mengalihkan satu terjemahan yang baik dalam bahasa atau terjemahan target. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Mahasiswa merokok. At-talibu yasrabu duhan. At-talib mahasiswa yasrabu minum aduhan asap. Mahasiswa meminum asap. Kan tidak seperti itu. Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan mahasiswa merokok kalau dia merokok. Jadi, seperti ini. Harfiahnya dan idiomatisnya. Tetapi, selain itu, ada juga yang maknanya diterjemahkan. Ya. Mas muka. Kan lucu kalau kita mengatakan apa namamu. Kenapa? Karena ma itu alamul istifham ligeri akil. Ma, apa? Ismun, nama. Ka, kata ganti. Tetapi bahasa Indonesia mengenal siapa namamu. Bahasa Arab mengatakan mas muka. Bahasa Arab tidak mengenal man ismu, kan tidak menggunakan kata ma. Kenapa? Karena ismun itu dianggap tidak berakal. Bahasa Indonesia, kalau kita mengatakan apa namamu, orang marah. Karena kita dianggap ya seperti batu. Ayo hikmah. Ayo apa? Hikmah layanan. Layanan apa? Kan tidak etis kalau ada orang datang baru kita mengatakan ayo hikmah. Bahasa Indonesianya adalah ada yang bisa saya bantu atau ada yang saya bisa bantu. Kalau kita di satu kantor, ada orang datang, maka kita mengatakan Assalamualaikum ayo hikmah. Ada yang bisa saya bantu? Any help? Kita mengatakan ayo hikmah. Menerjemahkan ciri-ciri gramatikal. Jadi terkadang kita juga terbantu dengan trik yang pertama ini. Contoh mas muka. Kita harus tahu bahwa ma itu alamat istifham, kata tanya untuk yang tidak berakal. Ismun nama, ka kata ganti laki-laki tunggal. Pengetahuan ini akan mengantar kita untuk menerjemahkan siapa namamu karena kita mengerti bagaimana ciri-ciri gramatikal bahasa Arab. Sama dengan ini, Sahaba Khairuddin ilal jami'ah. Sahaba itu adalah kata kerja, lampau, tunggal, orang ketiga, laki-laki. Kenapa? Karena huwa. Ini namanya ciri-ciri gramatikal. Jadi kata sahaba kita bisa urai secara gramatikal apa makna dikandungnya. Itu membantu kita untuk menerjemahkan. Sama dengan menerjemahkan ciri-ciri leksikalnya. Jadi kalau tadi itu adalah gramatikal, grama atau tata bahasa melingkupi satu kata. Kalau leksikal, seperti ini. Allahu zawwajaka marratan tsaniyatan. Allah menikahkan kamu 2 kali. Kalau Anda laki-laki bertemu dengan sesama laki-laki, seringkali kita mengucapkan ini. Allahu zawwajaka marratan tsaniyatan. Kalau orang beristri, Anda bilang begitu, dan ada istrinya di sampingnya, dia akan marah. Kita akan dianggap kurang ajar. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Padahal, Allahu zawwajaka marratan tsaniyah, seorang laki-laki mengatakan kepada seorang laki-laki yang sudah beristri, artinya bukan lagi beristri 2 kali, tetapi doa. Semoga engkau selalu dalam kekuatan. Jadi, seorang istri bisa saja marah
kalau suaminya didoakan seperti ini. Padahal bukan dalam arti menikah, tetapi supaya dia berada dalam kekuatan. Karena orang yang bisa menikah lebih dari satu adalah orang yang memiliki kekuatan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka yang kita lakukan sekarang selanjutnya adalah ya, Anda masuk di alur pembelajaran, Anda masuk di Mesarut Talim yang keempat. Di sini ada yang harus dikerjakan. Silahkan Anda berbagi satu kelas. Langkah pertama yang dilakukan adalah silahkan buat kamus sederhana untuk bacaan ini. Seluruh kosakata Anda urut menjadi sebuah kamus kecil. Karena sulit bagi kita untuk menerjemahkan kalau kosakata kita tidak punya. Ya. Silakan Anda berbagi siapa yang dapatkan kalimat satu, siapa ini. Silakan dibagi sesuai dengan kelas. Karena ini diselesaikan dalam pekan ini. Sama dengan naskah ini. Silakan Anda berbagi. Ini semua dibuat daftar kosakatanya. Semuanya harus ada. Kecuali kalau berulang, jangan. Tapi semua kosakata dibuat kamus kosakata untuk ini. Termasuk kata min? Iya, termasuk kata min. Ya. Kalau min lagi muncul di dua tempat, satu saja, karena itu berulang. Ya. Vi, terjemahkan Vi. Jadi ada dua yang dibuat kamus kosakatanya, dan ini harus selesai pekan ini. Seperti ini ya. Silahkan. Ini materinya ada di sini. Seperti ini ya. Jadi ini nanti akan ada, saya berikan pemasukan tugas. Bagaimana memasukkan tugasnya nanti akan Anda lihat. Tapi kalian satu kelas berbagi tugas. Siapa bekerja apa? Silahkan dilakukan, terserah Anda. Bagaimana Anda melakukannya? Ya. Dalam pekan ini, supaya gampang terlihat siapa yang bekerja, siapa yang tidak, maka saya akan membuat satu folder di Google Drive. Semua orang mengakses ke sana. Jadi silakan Anda berkontribusi. Siapa menerjemahkan kata apa, Anda lihat. Ya, saya mempunyai kontribusi di sana. Jadi akan terlihat siapa yang punya daftar kosakata di apa itu? Di Google Drive tersebut. Ada dua. Ini yang ketiga, ini ada dua, ya, praktik sukari, kemudian terjemahkan. Ya, ini misalnya asrarun la ya'rifu har-rijalu an hubbil mar'ah. Rahasia, kalau kita terjemahkan kata per kata, rahasia-rahasia tidak diketahui para lelaki tentang cinta kepada seorang wanita. Jadi kalau Anda baca ini, Anda suka novel, ya mungkin Anda akan tersenyum-senyum. Tapi kosakata akan sangat mendukung. Ya. Saya ingatkan kepada kalian semua bahwa setiap jadwal kuliah hari Senin, Anda masuk di sekolah, langsung buka menu chat dan perhatikan forum. Anda masuk di alur. Jika ada forum, tolong berkontribusi. Yang pasti, setiap pekan Anda harus menghafal 105 kosakata. Dan sudah disiapkan latihannya. Usahakan maksimalkan 7 kali untuk mencapai nilai tertinggi. Dan setiap pekan tidak diulang. Lewat pekannya, maka latihan itu sudah tidak bisa lagi Anda akses. Itu artinya Anda akan kehilangan.
Karena semua di sini akan tercatat di sekolah. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak selamanya ada Zoom. Boleh jadi saya hanya menyiapkan video dan Anda menontonnya sendiri. Pertanyaannya masuk di forum di sekolah. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Sudah jelas apa yang harus dilakukan? Halo? Sudah jelas ya? Ya, Ustaz. Ya. Jadi ada 2 bacaan. Lihat-lihat dulu, karena saya akan berikan tautan Anda untuk masing-masing menulis di Google Drive. Ya, Anda akan berkontribusi di Google Drive. Masing-masing menulis di sana. Jadi kelihatan siapa menulis apa nanti di sana. Oke? Kalau tidak ada, maka tatap maya kita atau Vicom kita diselesaikan sampai di sini. Silakan Anda berlatih menguasai 105 kosakata. Silakan memikirkan kedua tugas harus dibuat dalam bentuk kamus kecil. Bukan hari ini harus selesai ya, 1 pekan. Kan saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan 2 SKS. 2 SKS berarti ada 100 menit tatap mayanya. Tatap maya bisa Vicon, bisa kita menggunakan chat, bisa menggunakan forum. Kemudian ada tugas belajar mandiri dan tugas mandiri. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita menerjemahkan, ada yang disebut dengan penerjemahan bentuk dan ada penerjemahan makna. Ya. Penerjemahan harfiah atau penerjemahan idiomatis. Untuk membantu, terkadang kita mengetahui ciri-ciri gramatikal satu kata atau satu kalimat. Di sisi lain, kita pun harus punya pengetahuan agar kita memiliki pengetahuan leksikal, agar satu ungkapan dapat kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Naskah bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam bahasa yang berterima. Dan ingat, selalu saya tekankan, kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, selalu ada standar subjek, predikat, objek, keterangan. Kecuali kalau ungkapan-ungkapan, peribahasa, dan seterusnya. Demikian, silakan dilanjutkan melihat-lihat materinya. Silakan Anda menguasai kosakata yang disiapkan setiap pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.